Perkenalkan, nama saya Fahri Arya Satya Revonegara dari kelas 7B dengan nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Asyifa dari kelas 7B dengan nomor absen 24. Perkenalkan, saya Fania Rumskidasari dari kelas 7B dengan nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Marina Dwi Ariyanti dari kelas 7B dengan nomor absen 22.
Pada bagian pertama ini bernama mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma berbentuk silinder panjang dan berongga. Mikrotubulus akan bertindak sebagai sabuk pada konveyor di dalam sel, yang akan membantu memindahkan butiran, vesikel, sel organel mitokondria dan kromosom melalui protein lampiran khusus. Pada bagian ini bernama ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Jadi, fungsi dari ribosom sendiri adalah sebagai tempat untuk membuat protein. Bagian ini bernama sitoskeleton, memiliki fungsi yang sama seperti dinding sel tumbuhan, yakni mempertahankan bentuk dan struktur sel. Sitoskeleton tersusun dari 3 jenis rambut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Selanjutnya, pada bagian ini bernama mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik, yang berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi, dan molekul pembawa energi siap pakai. Bagian ini bernama sentriol. Sentriol merupakan salah satu organel yang hanya dan khusus terdapat pada sel hewan atau animalia. Sentriol ini berbentuk silindris. Setiap silindris tersusun atas 3 mikrotubula yang disebut dengan triplet mikrotubula. Triplet ini tersusun membentuk sebuah struktur seperti bintang. Bagian ini bernama lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma, baik dari dalam maupun dari luar sel. Pada bagian ini bernama badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Berfungsi sebagai penyimpanan protein sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Bagian ini bernama nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran atau selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Bagian ini bernama nukleus atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan inti sel. Pada inti sel atau nukleus terdapat beberapa bagian lain yang terdapat di dalam nukleus. Setiap bagian ini memiliki fungsi sendiri-sendiri untuk mendukung nukleus. Bagian-bagian nukleus tersebut terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromosom, di mana nukleus berfungsi untuk menjadi pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Jika diibaratkan dengan tubuh manusia, kinerja dan peran dari nukleus ini mirip seperti otak manusia. Pada bagian ini bernama retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut retikulum endoplasma halus. Fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan steroid. Pada bagian ini bernama retikulum endoplasma kasar. Di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein, maka fungsi utama retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesisnya protein. Selanjutnya, pada bagian ini bernama sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Jadi, sitoplasma berfungsi sebagai medium tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Bagian sel tersebut bernama membran sel. Membran sel merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis.
Pengertian membran sel bisa didefinisikan sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan luar sel. Bagian ini bernama flagella. Flagella pada sel hewan berfungsi sebagai alat menggerak sel. Flagella pun hanya terdapat pada sel hewan atau sel prokariotik, tergantung pada organisme. Flagella terdiri dari struktur yang berbeda.